Atau saya lompat ayat 10-11, terus dibaca ayat 13. Sebab kamu, masih 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya apa? Ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Lagi sekali, supaya ada apa? Ada keseimbangan. Ayo kita baca sama-sama ayat 15, saudara. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Aneh bukan? Mengapa ini bisa terjadi? Saudara, lama sekali saya mencari arti ayat ini. Seharusnya kalau orang mengumpulkan banyak kan harusnya lebih banyak dong. Betul tidak? Tapi kenapa dijawab tidak akan kelebihan? Tapi yang memberi pun gak akan kekurangan. Saudara, ternyata di alam ini ada hukum alam. Kalau kita pakai ilmu fisika akan mengerti. Saudara lihat, permukaan air itu selalu sama, bukan? Nah, kalau kita belajar fisika bencana berhubungan, atau lihat tukang-tukang yang bekerja. Kalau saudara pernah dengar kata waterpas, itu bahasa Belanda dan tukang-tukang masih pakai itu, bisa ngerti? Jadi gini, saudara bawa satu selang atau pipa. Nah, secara logika, supaya kelihatan airnya banyak, kan kita angkat, bukan? Loh, betul nggak ini logikanya? Kalau kita angkat, airnya harus naik. Enggak, tetap di situ batasnya. Betul tidak? Kenapa? Karena batas airnya ada di situ. Jadi saudara, dalam hidup ini, kata kelebihan itu ternyata tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita ada di garis yang pas dengan permukaan air itu. Dan kalau kita pakai istilah air, itulah firman Tuhan. Betul, jangan lebih dan kurang daripada firman Tuhan. Dipas di garis air itu. Disitulah kita bisa berkata cukup atas hidup ini. Sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Saya akan ceritakan ini, saudara. Tahun lalu waktu Dr. Gibson mau menikah, saya itu ditelepon oleh seorang namanya Wisnu. Sampai hari ini saya tuh nggak pernah ketemu dia. Dia mahasiswa kedokteran tingkat terakhir di Universitas Samuel Ratulangi. Nah, saya sampai sekarang lupa dari mana dia dapat nomor telepon saya. Hari itu dia sungguh-sungguh kejepit, dia harus bayar uang ujian. Kalau enggak, dia enggak bisa. Karena secukup lama dia enggak bayar, bisa di DO. Saya berdoa, Tuhan bagaimana ini? Tuhan gerakkan, akhirnya saya punya uang, saya bayar. Saudara, begitu dia tahu sudah selesai ujian, dia ingin membalas bahwa ingin PTT dengan kita di Nabire. Akhirnya saya, pas Gibson ada di Manado mau menikah, saya suruh anak ini ketemu Dr. Gibson. Mereka ketemu, bicara-bicara, semuanya sudah disiapkan dan sudah siap ke sini. Ternyata saudara, saya nggak tahu sampai hari ini, saya juga nggak tahu jelas bagaimana dia dapat tawaran untuk tidak PTT tapi langsung ngambil spesialis. Dan dia diterima di, saya ini bingung, ada satu lagi masalahnya, satu Gajah Mada atau satu Brawijaya, saya lupa. Pokoknya dia diterima di salah satu perguruan tinggi itu untuk milih 3 jurusan. Kandungan, internis, dengan anak. Nah, karena Dr. Bless sudah selesai, saya pikir untuk apa ngambil anak lagi? Kandungan, waktu itu saya salah, ada satu anak dari Surabaya yang mengambil kandungan, ternyata nggak jadi. Lalu saya suruh dia ngambil internis atau penyakit dalam. Dan bayarnya nggak mahal, 12,5 juta untuk masuk. Dan itu sungguh di bawah harga, karena perguruan tinggi negeri.
Saudara, nggak lama setelah itu dia punya teman satu lagi. Nah, ringkas cerita dia punya kasus yang sama. Dia lulus yang sama dengan Dr. Wisnu ini, tapi dia diterima di spesialis anak. Bayarnya lebih murah lagi. Nah, saya doa lagi, Tuhan mau bagaimana nanti ini, Tuhan cukupi, uang itu ada. 2 bulan yang lalu, pacarnya Wisnu ini namanya Ovi, dia dokter gigi. Nah, waktu dia mau ujian akhir, ternyata kembali dia nggak punya uang, dan puji Tuhan dia bisa lulus dari Gajah Mada. Nah, ketika dia lulus dia mau PTT, dia kembali mau PTT ke Papua. Saudara, pas lagi dia ngurus surat semuanya itu, tiba-tiba ada program percepatan untuk dia boleh ngambil ortodontis, itu bedah mulut, bedah gusi lah istilah begitu. Bayar sekian. Saya berdoa lagi, saya tanya, Papa harus bagaimana ini? Luar biasa, diadakan uang itu cara saya hidup. Sampai diadakan uang pasti itu dari Tuhan. Nah, jadi kalau selesai semua nanti, saudara, rumah kesembuhan jadi, kita sudah ketemu, ada orang-orang ini. Bulan Juni yang lalu, ada seorang namanya Yeremia. Jadi Wisnu, Ovi, ini satu lagi dokter siapa, saya lupa yang anak itu, lupa. Ini belum berangkat semua. Nah, tahu Yeremia ini telepon. Dia cerita masalahnya, dia itu diterima di Erlangga Radiologi. Dia cerita bebannya. Saya cuma tanya, mau ke Papua enggak kamu? Kalau kamu ke Papua, siap. Jadi sekarang kita sudah nyekolahkan radiologi, ada ortodontis juga. Nah, bisa bayangkan Tuhan memberkati seperti ini. Saya ingin katakan ini kepada saudara. Kalau saya tidak dapat buayan 2 Korintus 8, ngerti kata ini? Jangan berkata, wow saya orang kaya-kaya apa. Enggak, saudara. Enggak akan bisa ngumpulkan sendiri. Karena bejana berhubungan tadi itu. Ngerti enggak ilustrasi ini? Jadi ayo kita hidup. Percayalah saudara. Kalau semua kita punya iman yang sama. Dan 2 Korintus 8 diwahyukan yang sama jelas dalam diri kita. Sudahlah masalah saya pekerjaan Bapak kita di dunia ini. Loh kok enggak ada yang ngamen? Kalau ngamen berit-pelit semua ini. Udah gitu aja. Karena saudara takut dimintai. Ya enggak usah takut. Ayo hidup seperti ini. Dan itu hebat sekali Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tadi ini ada seorang lagi. Ya, ada dokter, dia itu dosen di Samratulangi. Namanya Dr. Stanley. Tahun 85 waktu dia masih mahasiswa. Saya pernah mimpin mahasiswa perkantas saudara. Camp waktu itu. Nah ternyata dia itu sudah jadi dosen. Jadi dia itu ketemu saya tahun 85 yang lalu. Ketika dia sudah jadi dosen di Manado. Dan dia tahu berapa anak yang kami sekolahkan. Nah anak ini namanya Yusua. Ya, mamanya orang Palopo, papanya orang Jawa. Jadi beberapa hari ini saya kontak dengan dia lewat Dr. Stanley ini. Nah saya lupa yang mana Dr. Stanley. Nah dia akan pindah ke Unhas. Saya lupa dia ngambil jurusan apa, nanti kalau saya buka SMS saya akan tahu. Nah Dr. Stanley ini yang mengajukan untuk dia kontak saya. Jadi ada sekian dokter lagi kita sedang sekolahkan. Kita tunggu waktu Tuhan, kapan rumah kesembuhan dibangun. Nah kita mulai dulu yang poliklinik, masih ingat visi itu untuk asrama agape. Kita berdoa terus supaya keuangan Tuhan memberkati Pak Tapenson, Pak Daud, supaya keuangan terus berjalan. Sehingga bisa selesai asrama baru itu. Ayo kita ke depan ini percaya betul bahwa rencana Tuhan itu dahsyat untuk kita. Amin. Rencana Tuhan dahsyat untuk kita. Mari kita menghampiri Tuhan.